Ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Ramsyah Aini Tongang, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nenek Ibu yang kelas 11, kita lanjut lagi materi ekonomi kita. Hari ini kita akan membahas tentang APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perhatikan. Dari gambar ini kita melihat ada sebuah kegiatan pembuatan irigasi desa. Lalu ada pemberian bantuan nih kepada UMKM. Dan yang ketiga ada bantuan dana BOS, dana bantuan operasional. Pernahkah kamu berpikir dari mana uangnya itu? Ya kan? Atau dari mana dana pembiayaan atau program-program yang ada di gambar ini? Apakah seperti kita mau jajan, ambil minta uang dari mama, langsung ada uangnya? Tidak ya. Nah, di pemerintahan di sebuah negara ada namanya anggaran pendapatan dan belanja negara. Segala program-program kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, anggarannya, pembiayaan itu semua dianggarkan dalam satu tahun. Maka, apa sebenarnya APBN? Perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah contoh draft dari APBN sendiri. Ya, maka APBN adalah sebuah daftar atau draft yang terperinci. Ada penerimaan, ada pengeluaran. Yang membuat apa terperincinya daftar itu ada dua, yaitu sumber penerimaan dan yang kedua adalah alokasi pengeluaran. Yang mana pembuatan daftar terperinci ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini jangka waktunya kapan? Iya, ini contohnya adalah draft APBN 2019, ada tahunnya. Yang mana APBN ini dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional dalam kurun waktu tertentu. Itulah dia APBN. Berarti APBN adalah sebuah daftar yang terperinci yang memuat sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam waktu tertentu untuk mencapai sasaran pembangunan pemerintahan atau pembangunan nasional. Saya next. Nah, lalu kapan dan siapa yang membuat APBN? Perhatikan lagi gambar berikut ini. Nah, ada sebuah berita ini ya, berita online. Paripurna DPR setujui Undang-Undang APBN 2021. Lalu diterbitkan lagi dari kementerian ya, situs Kementerian Keuangan, ada rapat paripurna DPR RI persetujuan APBN tahun anggaran 2021. Dari sini bisa kita tahu nih, kapan dan siapa yang buat APBN. Oke, yang pertama, setiap tahun pemerintah bersama dengan DPR menyusun namanya APBN yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. Next. Nah, penyusunan APBN didasarkan pada pasal 23 ayat 1, 2, 3 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan APBN ditetapkan dengan undang-undang. Berarti penyusunannya, pengesahannya harus dengan persetujuan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Kita tahu ya kapan dan siapa yang buat APBN. Lalu, nah, tujuan dan fungsi APBN. Apa dibuat APBN? Nah, ini adalah simbol yang tidak asing lagi ya. Ada padi dan kapas. Ini menunjukkan tentang kesosialan. Maka segala sesuatu yang dibentuk, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tujuannya sama, yaitu menyusun APBN
APBN atau penyusunan APBN bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Arti secara keseluruhan tidak hanya satu golongan A, golongan B, golongan C, atau tidak hanya dari provinsi Sumatera Utara, tapi dari Sabang sampai Merauke. Yang mana penyusunannya didasarkan atas dasar berimbang dan dinamis. Hal ini tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa fungsi APBN? Iya, ini dia. Ada 6 fungsi APBN. Ada fungsi otoritas, perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi stabilitas, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Mari kita bahas. Yang pertama, fungsi otoritas, yang berarti APBN menjadi tonggak utama pelaksanaan pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Yang kedua, ada fungsi perencanaan, yang berarti APBN berfungsi sebagai pedoman negara dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yang berarti APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai atau tidak dengan rencana yang telah direncanakan di awal. Yang keempat, fungsi stabilitas, berarti APBN memelihara keseimbangan atau kestabilan fundamental perekonomian nasional. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur berapa penerimaan negara dan pengeluaran negara. Yang kelima, ada fungsi alokasi, yang berarti APBN berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional dengan memberikan pembiayaan dana ke sektor-sektor perekonomian. Dan yang keenam, ada fungsi distribusi, yang berarti APBN untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, bisa dengan bantuan langsung tunai atau dengan transfer daerah yang digunakan untuk dana penyelenggaraan desentralisasi otonomi daerah. Itu 6 fungsi APBN. Nah, Ananda, dalam pembuatan kebijakan, pembuatan anggaran APBN, ada beberapa bentuk-bentuk kebijakan anggaran. Yang pertama adalah kebijakan anggaran defisit, yaitu di mana anggaran penerimaan lebih kecil atau anggaran belanja lebih besar dari anggaran penerimaan. Lebih besar belanja daripada penerimaan, itu anggaran defisit. Hal ini, kebijakan ini dilakukan ketika perekonomian negara sedang melemah, seperti di masa pandemi hari ini. Yang kedua, ada kebijakan anggaran surplus, di mana anggaran pendapatan lebih besar daripada anggaran belanja. Kebijakan ini dilakukan ketika perekonomian sedang menguat, contohnya ketika inflasi sedang tinggi. Dan yang terakhir adalah kebijakan anggaran berimbang, di mana anggaran pendapatan sama dengan anggaran belanja. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendisiplinkan dalam pengelolaan dana. Ada 3 bentuk kebijakan anggaran. Next, lalu bagaimana mekanisme penyusunan APBN? Nah, ini ada sebuah alur mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, pemerintah presiden itu meliputi dari menterinya, presidennya yang membuat atau menyusun yang namanya RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dalam bentuk nota keuangan. Setelah RAPBN ini dibuat, pemerintah dan presiden mengajukan RAPBN kepada DPR. Sudah, RAPBN ini akan disidangkan, namanya sidang paripurna oleh DPR. Ada 2 keputusannya. Kalau misalnya RAPBN ini ditolak, maka APBN menggunakan APBN yang tahun lalu. Namun, kalau RAPBN-nya diterima, maka
menjadi undang-undang, tinggal pelaksanaan oleh pemerintahan. Ya, dikembalikan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan. Namun kalau misalnya ya DPR menolak, maka pemerintah atau presiden menggunakan APBN yang tahun lalu. Begitulah mekanisme penyusunan APBN. Dibuat, disusun oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR pada rapat paripurna DPR. Gitu dia. Nah, bagaimana Undang-Undang APBN tahun 2021? Nah, ini bentuknya adalah sebuah draft. Ya, ini ada salinan. Nah, di sini ada dilihat nih, ada anggaran pendapatan ada 1 kuadriliun. Sementara anggaran belanjanya ada 2 kuadriliun. Kira-kira anggaran pendapatannya cuma 1 kuadriliun. Sementara anggaran belanjanya ada 2 kuadriliun. Dari yang tadi, pemerintah ya untuk menyusun Undang-Undang APBN tahun 2021 ini mengambil kebijakan apa? Iya, benar sekali. APBN 2021 menganut kebijakan anggaran defisit, lebih besar anggaran belanja daripada anggaran penerimaan. Karena untuk mendorong pulihnya perekonomian nasional akibat pandemi 2019. Maka ini ada beberapa contoh ya. Inilah dia contoh dari APBN, Undang-Undang APBN tahun 2021. Demikian pembelajaran hari ini. See you on top and thank you.